Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, beberapa hari ini memang cukup menarik terkait tentang bambu-bambu bertuah ataupun bambu-bambu unik ya, jenis bambu petuk. Nah, hari ini kita akan menyampaikan beberapa keviralan yang terjadi di media sosial. Ada yang terutama pada dunia TikTok ya. TikTok yang sempat menjadi keviralan, di mana ada satu bambu yang menurut kita semua dilihat itu mengeluarkan air pada waktu itu ya. Itu sempat menjadi keramaian dikarenakan memang ya seperti itu teman-teman, bila mana ada sesuatu keunikan yang terjadi secara proses ya, tapi ini prosesnya sayang teman ya, sangat disayangkan proses yang terjadi itu dikarenakan adanya olah seni atau kreasi lah kita bilang itu, karena adanya suatu kreasi yang dibuat untuk menjadi keramaian gitu ya. Nah, ini cukup menarik, yaitu adanya pring petuk ya. Kemarin sempat saya sudah menyampaikan ke beberapa hal kepada teman-teman sebetulnya ya, yang sempat membagikan video tersebut, bahkan sempat juga ngobrol terkait tentang betul nggak sih Kang itu gitu ya. Sudah saya sampaikan ya berulang kali bahwa bambu yang bisa mengeluarkan air bila mana ada sesuatu yang sudah terpotong seperti ini misalkan ya, terus diginikan terus keluar airnya, proses-proses itu kebanyakan itu adalah suatu kreativitas teman-teman ya, kreativitas. Nah, itulah yang menjadi menarik ya, menjadi airnya menjadi menarik. Nah, itu sudah sering saya sampaikan kemarin ya, bila mana memang itu sesuatu yang dibuat itu adalah sang pemilik yang mengetahuinya. Artinya sang pemilik mengetahuinya itu apakah itu memang betul-betul secara proses alam atau memang itu terjadi karena kreativitas seseorang tersebut. Saya sudah menyampaikan bahwa itu hanya sebatas kreativitas saja ya. Nah, berbeda teman-teman dengan sesuatu keunikan yang memang secara proses alam. Ini akan lebih menarik teman-teman. Tatanannya lebih menarik seperti yang seperti ini ya. Ini kan jenis bambu petuk yang memang bukan kreasi dari manusia ya, atau yang dibuat-buat ya, seperti itu. Nah, ini ya proses-proses alam yang memang pring petuk itu ya betul ada teman-teman, ada yang memang terbentuk atau suatu pertumbuhan secara proses alam ya. Ini teman-teman jenisnya seperti ini. Nah, apakah ini bisa mengeluarkan air? Kita tes. Ini bisa mengeluarkan air kan teman-teman kira-kira? Ini nih, kita tungguin. Ayo teman-teman, ambil apa? Ambil ini dulu, gelas ya. Siapa tahu kopinya ya. Mau dimahar gak ini Kang? Kalau ini kalau ini udah termahar ini. Kalau ini sudah diambil oleh saudara kita. Ayo teman-teman, ambil kopi. Siapa tahu ini nanti airnya bisa muncul kopi. Aduh, kalah kaku aja lah, kalah kaku. Nah, itulah teman-teman dimana terkadang menjadi menarik ya. Ini nanti FJP ini, nanti saya buat ini FJP ini pasti ya. Nah, ini teman-teman kajian dimana yang membuat suatu perbedaan ya. Mbak Devi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Nah, ini teman-teman, jadi harus perlu dipahami. Nah, kalau misalkan bambu itu bisa mengeluarkan air, saya katakan bisa teman-teman. Bambu itu bisa mengeluarkan air, ya bisa ya. Itu mau berapa botol ya, bisa teman-teman ya.
itu bisa 2 botol, 3 botol sampai 5 botol itu bisa. Tapi jangka waktunya memang memerlukan waktu ya. Nanti suatu saat akan saya edukasi gimana caranya bambu itu betul-betul secara proses alam mengeluarkan air ya. Nanti ada teman-teman. Ya cuma itu memang secara langsung dari pohonnya, malah dari pohonnya langsung itu nanti akan keluar airnya. Kapan waktu akan saya buat video tentang terkait bambu bisa mengeluarkan air secara proses alam ya. Akan saya buktikan besok ya. Cuma hari ini belum saya buktikan karena ini sudah menjadi keramaian di wilayah sana. Nanti kalau saya buat seperti itu dikira nanti nyontoh-nyontoh. Tapi itu memang ada teman-teman ya, bambu itu bisa mengeluarkan air secara proses alam. Itu malah bukan bambu petuk. Nggak perlu bambu petuk, yang penting itu ada suatu pertumbuhan bambu yang betul-betul tumbuh bambu. Nanti saya kasih petunjuk gimana caranya agar bambu itu betul-betul mengeluarkan air. Yang mengeluarkan air secara proses alam tanpa harus ada kreasi-kreasi atau kreativitas dari kita teman-teman. Itu memang betul dan itu bisa difungsikan untuk pengobatan, malah secara proses alam bisa untuk obat penyakit batuk gitu ya, terus lambung, asam urat, itu bisa teman-teman. Air dari bambu yang memang secara proses alam itu turun ke bawah ya. Nanti kapan-kapan kita sepil cara gimana secara proses alam. Ini proses alam, bukan kreasi lagi teman-teman. Ini proses alam, bambu bisa mengeluarkan air ya. Itu seperti itu ya. Nanti akan kita edukasi lagi ya. Edukasi secara proses alam teman-teman, biar jadi nggak gagal paham. Wah kalau aku ini dulu saya pernah buat fikti itu ya. Dulu saya pernah buat penyampaian itu. Bunda, terima kasih Bunda sudah hadir. Barokallah. Alhamdulillah sehat selalu ya Bunda ya. Alhamdulillah, kasih sayangnya nih balik lagi tuh. Nah jadi seperti itulah teman-teman. Nanti akan kita edukasi biar teman-teman tidak gagal paham ya, gitu. Ini aman untuk menjadikan kesehatan ya. Mudah-mudahan nanti malam apa ya? Nanti malam gimana kalau kita secara live aja langsung ya. Malam kita live, kita cari pohon bambunya. Ya, pohon bambunya itu secara asli aja, jangan dipotong-potong, langsung aja kita potong, nanti langsung itu keluar airnya. Dan nanti akan saya berikan penjelasan secara ilmiah kajian itu ya, seperti itu. Nah, jadi saya sambil megang bambu petuk ini teman-teman, karena kemarin yang dibuat itu pring petuk. Aduh kalau aku. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga kreativitas. Untuk meramaikan dunia media sosial ya tidak apa-apa teman-teman ya, kita hormati, kita hargai saja. Cuma memang terkadang sudut pandang mereka itu cukup berbeda ya. Siap Bunda. Nanti malam saya praktekkan secara langsung ya. Secara langsung itu proses alam teman-teman, nggak perlu harus dikasih air atasnya, dikasih selang atau dikasih apa, enggak, itu langsung proses alam ya. Nanti akan saya edukasi dan itu bisa untuk pengobatan, betul. Untuk pengobatan gurah mata nih, misalkan mata yang sering kotor, gatal-gatal, itu bisa ya dengan air itu. Terus untuk pengobatan kayak sering batuk, terus orang yang banyak ngerokok gitu ya, ngerokok terus banyak ada nikotin yang banyak, itu untuk obat-obat seperti itu ya. Gitu seperti itu. Kalau ini prosesnya alam Kang AA Atam, kalau ini asli ya. Ya, segitu. Kalau ini asli proses alam, cuma ini nggak keluar air. Kalau mau keluar air silakan teman-teman. Ambil gelas ambil gelas ya, bikin kopi, nanti saya kasih kasih air dari sini, air doa secara langsung. Ya, siapa yang udah punya air, punya kopi ya. Gitu. Nanti akan saya edukasi ya teman-teman, akan saya sampaikan, akan saya buat fiktinya itu ya. Dan nanti secara proses alam, jadi bukan kreativitas lagi ya. Karena memang kalau yang cukup menarik, yang unik-unik atau yang menjadi aneh-aneh itu menjadi keviralan. Tapi nanti akan saya edukasi secara langsung ya, seperti itu. Nanti akan kita tunjukkan. Jual aja ke Paul kalau asli. Ini sudah terjual Kang. Ini sudah termahal ya. Jadi Bang Paul bukan nyari bambu yang seperti ini teman-teman ya. Ya, tempat saya asli teman-teman, saya nggak cuma satu. Kalau satu ya saya bikin tuh, tempat saya tuh banyak.
Tuh. Tuh di belakang tuh. Tuh. Di tempat saya ya semuanya asli kan, saya pembolang ya. Bahkan kenapa saya bisa menyampaikan atau mengedukasi terkait tentang yang menjadi keviralan kemarin ya teman-teman, keviralan kemarin. Artinya yang viral kemarin itu kan ada bambu petuk yang katanya keluar air yang pakai bajaringan bawahnya ya. Ini nggak usah pakai bajaringan teman-teman, besok saya potong pohonnya jebret itu langsung keluar airnya. Keren nggak? Mungkin kalau saya ngomong kayak gini nanti paling kreasi lagi, enggak ya. Ini nanti akan saya edukasi dan kenapa ini bisa mengeluarkan air, prosesnya seperti apa, kajiannya seperti apa, secara ilmiahnya seperti apa, kita cocok logiskan ya. Jadi nggak cuma 1 atau 2, 3 nanti ya. Insya Allah nanti malam ya. Nanti malam kita edukasi terkait seperti apa bambu mengeluarkan air. Ini serius teman-teman ya. Ya. Kalau yang ini jenis, kalau di bambu ini namanya jenis bambu petuk. Ya, bambu petuk. Kalau dibilang di komunitas ada yang bilang petuk jalu, petuk ranting, seperti itulah ya. Jadi ranting bertemu dengan mata ranting gitu ya, seperti itu. Tapi ini asli proses alam teman-teman. Ya. Kemarin ke Mojing, Om beli bambu petuk. Iya, Kak. Iya, ya. Baguslah kalau memang ada. Ya memang kalau bambu mahal ya dibilang mahal ya mahal ya. Aat Ajmaja jelaskan bambu petuk keajaibannya. Jadi bukan masalah keajaibannya, Kang, tapi gini. Bambu petuk seperti ini yang saya dapatkan secara proses alam ya. Jadi bambu petuk itu memang ada teman-teman yang secara proses alam yaitu yang seperti ini yang saya dapatkan ya. Maka saya edukasi yang seperti ini. Kalau masalah untuk alis berbalik ini. Alis yang ini yang slumpring ini berbalik atau ruas mata ketemu alis dengan mata alis itu juga ada, memang ada ya. Tapi untuk pring petuk yang alis ini berbalik bentuknya seperti ini, saya secara pribadi belum pernah mengerti ya, tapi mungkin bisa jadi itu ada, mungkin ya. Saya berbicara tentang kemungkinan ya. Ada kejadian-kejadian hal semacam itu terjadi. Tapi saya secara pribadi belum bisa menyampaikan secara detail ya, ada atau tidaknya karena saya belum menemukan. Maka yang saya sampaikan adalah kajian terkait tentang pring petuk ini. Ya, pring petuk seperti ini. Pring petuk itu petuk dulu ya. Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu seperti ini nih. Petuk itulah pertemuan satu ruas batang bambu. Ini di sini kan kalau normalnya bambu kan alisnya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri ya. Nah, di sini ada pertemuan satu ruas. Ini di sini tumbuh mata ranting turun ke bawah. Ya, ini turun ke bawah, teman-teman, seperti ini turun ke bawah ya. Nah, di sini ada mata ranting lagi nih pertumbuhannya nih. Nah, ini ya. Nah, ini yang dinamakan petuk. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Apakah ini punya manfaat? Banyak manfaatnya. Ya, manfaat itu tergantung dari pengelolaan keinginan teman-teman. Contoh, diterapkan di dalam bentuk bidang usaha, diterapkan di dalam bentuk dalam karir, dipakai di dalam bentuknya kegiatan apa. Boleh teman-teman, arti petuk. Nanti diambil kajian tentang filosofinya. Ya, sirat-siratan di dalam bentuk pertumbuhannya ini. Mahar langsung aja ke Wawa kalau kepengen tahu nanti. Tapi ini sudah termahar ya, yang ini sudah termahar. Nanti yang lainnya masih ada teman-teman. Kalau ini sudah termahar karena ini besok hari Senin. Hari Senin insya Allah ini mau saya kirim ya. Mau saya kirim. Kalau ini sudah termahar oleh saudara kita yang ada di daerah Kalimantan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini namanya petuk. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang teman-teman sampaikan di sini saya tidak akan menyebut nilai nominal itu ya. Maaf teman-teman karena saya sudah punya pengalaman kejadian-kejadian kemarin terkait tentang nilai nominal yang panjenengan sampaikan itu menjadikan TikTok ini sangat rawan dikarenakan
takutnya ini menjadi hal-hal yang tidak baik. Padahal di sini saya hanya untuk mengedukasi terkait hasil-hasil bolang yang di sini. Mas Supri, terima kasih Kang Mas Supri sudah hadir. Salam hormat, salam tali silaturahmi Kang Supri. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya bukan hanya untuk Bang Paul ya, mungkin Bang Paul punya, saya juga punya teman-teman ya, nggak harus Bang Paul ya. Banyak teman-teman, nggak cuma Bang Paul, itu saudagar-saudagar kaya, orang-orang kaya ya, pengusaha-pengusaha besar. Saya punya kontak-kontak wawaknya. Kang, bila mana Kang Arianto Petuk memang betul-betul mendapatkan suatu bambu yang sedang saya kelola ya, yang sedang saya pahami, Kang Arianto Petuk, nanti langsung aja dengan saya ya, nggak nanggung-tanggung teman-teman ya. Bukan hanya cuma Bang Paul saja, mungkin jenengan kenalnya Bang Paul, kalau kenal Arianto Petuk mungkin nanti juga beda. Ya, karena saya nggak mengedukasi terkait tentang konten-konten pring petuk itu ya. Artinya memang ya saya apa adanya, yang saya dapatkan seperti ini nih teman-teman. Tuh. Nih. Tuh. Ini asli yang saya dapatkan seperti ini. Edukasi saya ya seperti ini teman-teman. Tidak bisa misalkan saya mau mengikuti Bang Paul, sangat bisa saya ya. Sehari saya mau bikin 10, 20, 30 bisa. Itu pengrajin banyak banget teman-teman. Saya punya teman-teman pengrajin bambu petuk itu nggak cuma satu ya, ada 3 di daerah Pati, 1 di daerah yang satu lagi Binangun, 1 ada lagi yang ada di daerah Jawa Timur juga ada 1 ya. Itu pengrajin, artinya pengrajin memang mereka membuat bambu petuk untuk kreativitas ya, hanya seperti itu. Ya mereka jual belikan gitu ya, dijual belikan gitu, dijual belikan. Nah kalau saya mengedukasinya seperti ini, apa yang saya dapatkan seperti ini teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Saya kalau mengedukasi tentang pring petuk yang seperti itu, nanti ya, wah Kang Yanto punya ya, nanti bilangnya palsu, kalau aku lagi. Saya nggak mau, makanya saya yang seperti ini nih. Ini jenis-jenis bambu petuk yang seperti ini. Nih. Ya, ada lagi nanti saya spill ya. Saya spillkan ya terkait tentang bambu-bambu petuk yang saya dapatkan. Seumpama sliramu ojo nesu-nesu, opo sampean wis tresno lilo. Seperti inilah teman-teman nih bambu petuk yang saya dapatkan tuh. Oh ya, bambu petuk yang saya dapatkan ya seperti ini teman-teman tuh. Oh, kalau ini belum termahar. Kalau yang ini sudah termahar ya teman-teman. Kalau ini sudah termahar karena ini memang bambu yang ya bukan bambu biasa lagi teman-teman ya. Pokoknya bambu istimewa lah. Keistimewaannya ada, manfaatnya ada, sisi-sisi lainnya juga ada seperti itu teman. Nah ini yang saya dapat. Ini belum termahar kalau yang ini nih. Yang jenis-jenis seperti ini nih yang masih ya, ini belum termahar 1. Terus ini lagi. Ini juga belum termahar tuh. Alami, betul Kang Atmat. Saya dapatkan yang seperti ini Kang Mas. Jadi yang saya dapatkan di alam terkait tentang bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini. Petuk-petuk apa yang paling sulit dicari? Petuk umpet. Aduh, kalau aku ada aduh, saya sekarang sudah mulai. Kemarin saya dapat ilmu juga. Artinya dapat ilmu kemarin ada beberapa. Ini untuk pemahaman kita sama-sama ya. Kemarin sempat saya dapat pembimbingan keilmuan juga, di mana kemarin adanya sesuatu perbedaan dari sudut pandang. Ternyata sebenarnya kalian panjenengan yang tapping seperti itu ya, itu orang-orang bagus ya, orang yang memang punya karakter kepribadian yang baik ya. Cuma mungkin beda pandangan ini yang panjenengan mungkin belum bisa memahami. Jadi wajarlah dalam bahasa tapping itu ada yang bilang gedabrus, balang apa ya. Karena saya kemarin punya pengalaman ketika ada suatu
sudut pandang yang berbeda ketika saya ngobrol dengan teman-teman. Panjenengan orang bagus, orang hebat gitu ya. Tapi cuma beda pemandangan saja. Jadi komentar panjenengan seperti itu. Tapi saya hormati dan saya hargai dan saya banyak terima kasih kayak gitu ya. Panjenengan keren lah. Nah ini, jadi edukasi saya seperti ini ya. Ya, orang Jawa Kang, saya Kang, apa khasiatnya Om? Kalau bambu petuk itu untuk pertemuan, mempertemukan ya, mempertemukan janda pirang. Kalah kaku lagi ya. Petuk pertemuan, jadi mempertemukan kerezekian. Yang terpenting adalah menjalin tali silaturahmi seperti inilah ya teman-teman. Mempertemukan atau menjalin ikatan jalinan tali silaturahmi saya dengan panjenengan seperti itu ya. Jadi ya salam santun, salam hormat, salam bahagia seperti itu. Nah ini bisa dimanfaatkan. Ini ya bisa dipakai atau dimanfaatkan di misalkan di tempat usaha, di ruangan kantor, ditaruh ruangan kantor agar punya suatu seni yang berbeda sehingga punya daya tarik gitu ya. Gitu. Atau di tempat usaha misalkan panjenengan punya usaha mendoan ya, bakul tempe, terus bakul gorengan, bakul mie ayam dan bakul gitu. Ini boleh dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan kita dalam usaha ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk terkait mahar-mahar seperti ini teman-teman, banyak loh teman-teman, jujur ya. Nih bukan nggak mau saya mau mengirim ya, bukan saya nggak mau mengirim setelah panjenengan sudah katakan wawa sekaligus wawa banyak teman-teman. Semua udah saya bungkus, tapi ternyata mereka menginginkan dikirim dulu gitu ya. Kang nanti sore saya inilah itulah, Kang belum ada inilah itu, banyak sekali yang jadi akhirnya nggak saya kirim nih. Ada 4 teman-teman yang sudah dibungkus nggak terkirim, nanti tak buka semua ya. Tak. Nih teman-teman. Ya. Jadi gini teman-teman. Bukan apa-apa, ini hanya untuk memotivasi panjenengan saja ya. Artinya memotivasi, saya coba menyampaikan kejujuran apa yang ada di wilayah-wilayah saya. Jadi tidak akan saya tutupi. Banyak teman-teman orang sudah Kang nanti aku ini atau ini itu gitu ya. Sudah deal dengan nilai nominalnya. Sudah saya bungkus teman-teman nih. Tinggal kirim saja. Tapi mereka tidak ada tindak lanjutnya. Artinya tindak lanjut itu adalah mereka itu sesuatu yang sudah disepakati kebersamaan, mereka tidak gitu teman-teman. Akhirnya kalau ini dikirim, terkadang mereka nggak apa yang seharusnya didapatkan ini nggak didapatkan gitulah. Akhirnya mereka karena apa? Mereka hanya ingin bambunya, tapi tidak mau timbal baliknya. Jadi kalau saya kan gini, setelah masuk teman-teman ini langsung saya kirim ya. Jadi seperti itu. Contoh nih, ini sudah teman-teman nih, ya sudah saya bungkus tinggal kirim tuh. Ini gagal teman-teman, gagal kenapa? Karena ya mungkin kalau saya bijak dalam melihat sih, karena mereka belum ada keuangan gitu ya, atau mungkin juga mereka betul-betul wah ini ada Habib nih, aku tak masuk ke Habib dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Waduh ada Habib tadi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf lah teman-teman kalau memang ada hal-hal yang disampaikan ya. Yang dibungkus gede itu apa bos? Kalau ini kayu Kang Mas, ini jenis kayu kelor ya. Ini jenis kayu gali kelor. Kalau yang ini jenis bambu cabang. Saya buka ya. Oke saya buka. Dikira nanti ini apa pisang goreng lah. Nanti dikira pisang goreng lagi. Iya Kang, betul Kang pertama TF dulu baru dikirim. Iya Kang, seperti itu Kang. Jadi karena saya sudah punya pengalaman banyak sekali ketika saya kirim ya, mereka lupa gitu ya. Tak kirim ke rumah sampean sendiri ya. Waduh Pekalongan siap. Ya. Bisa dimasak gak Om bambunya?
Ini nggak bisa Kang Mas. Aduh kalau kamu kalau pengen dimasak nanti saya tak carikan yang masih rebung-rebung ya. Yang masih rebung-rebung. Di tempat saya enggak teman-teman. Ya. Pokoknya di sini kan sudah banyak, nggak cuma satu teman-teman. Kalau yang ngambil di bambu saya sih nggak cuma satu ya, 2 orang enggak ya. Itu mungkin ada mungkin ya sekitar 1000 orang mungkin ya sudah ada lah ya. Kalau saya hitung 1000 orang ada. Setiap 1 tahun sekali teman-teman, setiap di hari kelahiran saya di tanggal 20 Januari saya berbagi bambu. Kemarin saya berbagi bambu itu hampir 100 bambu unik nih yang ada di sini, mau yang bagus mau yang ini saya bagi-bagikan. Itu 1 tahun sekali ya. Untuk apa tujuannya teman-teman? Agar jalinan tali silaturahmi yang saya bangun untuk teman-teman ini bisa tersampaikan gitu ya. Jadi kalau yang belum punya mahar nunggu di tanggal 21 di tanggal 20 Januari ya, saya akan berbagi. Ya, saya akan berbagi kemarin. Ya mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi ya. Buat bambu buat mancing Om. Bambu buat mancing pakai yang kayak gini nih Mas. Nih, bambu pakai bulu perindu kayak gini nih. Kemarin kan sudah ya. Khalid Al Java, terima kasih Kang Khalid. Kang Khalid. Pakai ini Kang Mas, jenis-jenis ini nih. Nih. Jenis bulu perindu ini untuk daya pengasih dan pemikat ya gitu. Nih. Jenis pakai jenis ini ya. Kang Sion, terima kasih Kang Khalid. Wah, Kang Khalid dari mana nih Kang Khalid? Wah, ini kayaknya dari Banten ini Kang Khalid ini. Terima kasih ya Kang Khalid. Jadi seperti itu. Ini yang belum memahami nanti ya kerepotan ya. Keris itu punya 1, tapi saya nggak saya maharkan Kang Mas. Kalau keris itu ada 1 tuh. Ya. Oh Kang Khalid Pemalang, siap Kang Mas. Pemalang Jawa Timur. Wah ini kalau Pemalang Jawa Timur pasti paham dong dengan bambu-bambu yang seperti ini nih Kang Khalid nih. Ya kan bambu-bambu seperti ini karena wilayah-wilayah bambu-bambu yang memang muncul di wilayah-wilayah Pemalang Jawa Timur tuh bambunya keren-keren ya. Kerisnya Om, kerisnya enggak ini Kang Om yang jimbe, kerisnya enggak saya mahar karena itu keris punya nenek Sadiem yang enggak tahu saya tahu-tahu dia ngasih ke saya untuk merawat ya saya rawat, enggak berani untuk dimaharkan. Ini lagi ya. Ini yang punya pengusaha kayak pengusaha Batik Pekalongan katanya pengusaha. Coba sekali-sekali ambil bambu ya, ambil bambu. Harus berani terus buat fiktif gitu ya. Orang kalau mau sukses menurut perhatian saya ada sesuatu keberanian yang harus diberikan dengan kebaikan. Kalau hanya setengah-setengah nanti repot. Contoh kan dengan saya setengah-setengah ya repot nanti. Kalau mau terjun langsung bebas langsung. Kalau saya orangnya gitu. Iya maju iya kalau saya. Kalau mundur ya saya pelan-pelan. Iya teman-teman. Kalau saya kalau sudah pengen bertemu dengan para pejabat tinggi, tak terjang teman-teman. Maju. Kalau enggak, saya harus memperhatikan dulu wilayah-wilayahnya. Itu. Jadi, itu karakter saya. Saya nggak mau bertele-tele. Saya kalau dihina, diucat, saya udah biasa teman-teman. Saya udah levelnya udah manusia level ya penuh ke hal-hal yang seperti itulah ya. Saya sudah mengalami. Ya sudah mengalami, jadi ya saya harus belajar justru dengan seperti ini dengan panjenengan saya banyak belajar ya. Itu kayu kopi Om mana? Yang mana? Enggak, saya nggak punya kayu kopi. Oh itu bukan, itu kayu yang di atas itu kayu jenis Sunan Muria ya seperti itu. Kang Ipung, wah ini aku cocok kalau dengar tapping seperti ini. Ngopi di sit bro 86 Kang Ipung. Aku lupa ini, ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tuh petuk wong ora waras gatel. Ganjel. Awas kamu ganjel prayoga. Kowe pada bae ora waras.
Mau nyopet orang waras kowe nang kene. Apa ora kalakaku banget. Kalakaku. Wis ngerti orang waras kowe nang kene. Aduh. Kang, siap. Oke, saya tak rokok dulu ya. Ngopi dulu lah teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap teman-teman. Yang nggak ngopi hari ini kalakaku. Perhatikan, kalau hari ini yang suka ngopi nggak ngopi. Awas kayak si Ganjil Prayoga kayak agar ketemu kayak setak kayak lah. Terima kasih ya Kang Ganjil Prayoga. Kalakaku. Mana saya tak rokok dulu teman-teman. Kayaknya hari ini suasananya cukup menarik ini. Kang, kalau mau nemu bambu melengker niku jenis bambu nopo? Kalau melengker jenis bambu kurung. Kalau bambu seperti ini jenis bambu kurung. Kalau lingkarannya 2 berarti kurung 2 sap. Kalau kurung ada mata rantingnya masuk namanya kurung tali sukma. Kalau kurung melingkar pada badannya sendiri, ruasnya sendiri, batang utamanya itu namanya kurung tali rogo. Seperti itu. Aduh lah. Jadi seperti itu. Jenis kurung itu banyak, jenis bambu juga banyak, pripetok juga banyak. Ya. Bisa ambil korek dulu. Ini aja nih minyak wangi saya pakai minyak wangi bulu perindu nih. Nih ada bulu perindunya yang saya simpan di sini tuh. Aja percaya maring wong kentiri. Bener. Pinter baik kok. Mbak, korek ayam mana Mbak? Di situ ada nggak Mbak? Oh ini udah nih. Bentar, saya tak rokok dulu teman-teman ya. Bismillah. Nih bambu nih, kalau nih bambu semalam sudah dalam proses perawatan teman-teman. Nah ini bambu, ini baru semalam ya, malam Jumat, semalam ini. Ya semalam, semalam sudah saya sudah saya rendam pakai air ya. Ada nih Kang nih. Nih jenisnya nih, keren-keren punya saya nih, cantik-cantik. Cantik seperti Bunda Ratu. Nih, istimewa ini ya. Tuh. Oke, ini batangnya tinggi. Nongol lagi. Bunda Ratunya nongol, cantik kayak Bunda Ratu, Nah ini bambu malam Jumat saya rawat teman-teman. Jadi ini saya rendam pakai air ya selama 1 hari 1 malam. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesejukan. Ini juga sudah punya Bunda Ratu, makanya saya rawat. Ya ada beberapa malam Jumat kemarin ada suatu perawatan bambu, jenis bambu ini. Ya ini saya rawat ya. Saya rawat, saya bersihkan, ada beberapa metode-metode doa-doa khusus pokoknya ya. Kalau ini udah termahar sama ini sudah punya Bunda ya. Ini mau diambil sendiri oleh Bunda nanti ya. Jadi ini bambu enggak 2 lah kayaknya sih, 2 bambu nanti ini di Bunda. Ini jenis gali bambu ya. Ini 2 bambu ini 1 pasang teman-teman. Ini lakinya, ini ceweknya, 1 pasang gini. Ini sudah perawatan semalam, malam Jumat ya. Malam Jumat saya pasangkan, saya rawat, saya rendam. Ada beberapa metode khusus. Jadi kalau yang mau yang khusus-khusus lapor. Kalau mau yang sesuai dengan apa yang didapatkan boleh ya. Kalau yang mau yang khusus-khusus lapor teman-teman. Jadi kalau khusus ini perawatannya khusus teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Saya simpan. Kenapa harus direndam teman-teman? Biar menjadi keunikan tersendiri, punya manfaat dan faedah yang besar seperti itu. Ya semua bambu di sini ya ada perawatan. Artinya perawatan ketika saya melakukan doa-doa khusus di salah satu tempat saya ya, insya Allah energinya ini akan melingkup ke wilayah-wilayah.
Aduh, rendam di parit. Enggak, saya kalau merendam itu di curug. Di salah satu air terjun yang turun, ya. Nah itu nanti nunggu air terjunnya itu nggak turun. Airnya nggak turun, maksudnya bukan berhenti ya. Nunggu suatu saat air terjun aja teman-teman. Air yang suka terjun itu juga bisa berhenti ketika pada saatnya. Artinya apa teman-teman? Kalau yang punya pemahaman tentang keilmuan itu keren. Air yang sekali mengalir biasanya itu bisa tertahan tidak turun ke itu cari ya. Jadi kalau nyari curug yang airnya tahu-tahu itu tidak turun lagi ke bawah. Nah itu punya kekuatan besar nanti ya. Airnya cari teman-teman. Terkadang manusia kan seperti itu ya, manusia juga seperti itu ya. Tahu nggak, manusia kan seperti itu juga kan, bisa nyemprot suatu saat juga akan berhenti. Nah, paham ya? Jadi memperbanyaklah sesuatu kucuran-kucuran yang ada di atas yang sudah kita terima dengan baik ya. Karena sesuatu saat apa yang kita terima akan kembali lagi kepada yang Maha Kuasa. Maka jagalah lisan dan perbuatan kita. Selalu ingin berbuat baik, terus berbuat baik. Itu seperti itu. Ya, hati-hati. Ya, ketika orang biasanya banyak rezeki, kita lupa. Kalau nanti dienolkan baru tahu, aduh, saya hutangnya banyak, usahanya bangkrut, lupa dengan sesuatu apa yang sudah kita miliki, biasanya kayak gitu ya. Om punya kelanceng putih. Kelanceng putihnya kemarin saya buka nggak ada isinya, Kang Mas, gagal. Nggak ada isinya, tinggal satu aja itu, bolong kumbang. Kemarin kelanceng putih yang saya dapatkan langsung dari alam. Ketika saya simpan ternyata tidak membentuk adanya sebuah mustika. Ya sudah gitu ya. Nggak ada. Jadi seperti itu nih. Yang ada itu bolong kumbang. Bolong kumbang itu 3 sak yang sejajar. Paling itu aja yang ada. Tembus kumbangnya belum dapat lagi. Teman-teman kalau ingin tahu keaslian dari tembus kumbang, ya misalkan ada nih orang punya bolong tembus kumbang. Ada nggak sentuhan atau kreativitas ya, kreasi yang dibuat atau diolah oleh sang penemu, itu ketahuan teman-teman ya. Itu ketahuan, mudah sekali untuk mengetahui tentang sesuatu kebenaran proses alamnya kepada sang pemiliknya. Sentuhannya dapat tadi teman-teman. Orang kalau berbohong itu ketahuan dari raut mukanya. Ketahuan dari raut mukanya, apalagi di dalam hatinya ketahuan. Orang yang bohong ketahuan. Iya, tahu nggak? Percaya nggak, orang yang bohong itu akan ketahuan. Orang jujur aja akan ketahuan, apalagi berbohong teman-teman ya. Ketahuan kayak kamu, ketahuan kayak saya. Saya aja kalau berbohong ketahuan kan? Ya benar. Tapi yang ketahuan bukan kamu. Kalau manusia itu hanya levelnya masih level kecil ya. Ya, saya levelnya di sana. Saya level ke atas. Saya aja berbicara seperti ini, berbohong, berpura-pura, ketahuan saya teman-teman. Maka biasakan apa adanya gitu. Biar tidak ada sifat pura-pura. Karena sifat orang yang mempunyai sifat pura-pura itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya teman-teman ya. Oke? Sambil sepil-sepil ke, siaplah. Kita hari ini sepil apa lagi? Oh ya nih. Aku juga masih punya nih. Ini bulu perindu nih. Ini bisa dikantongin teman-teman. Tuh ini kecil. Ya. Ini sudah menjadi galih tuh. Kalau ada cocok silakan teman-teman. Ya. Sepil lagi. Terus apa lagi ya? Mau cara gantung nggak? Apa mau rotan nih? Kemarin saya bolang rotan di gunung, di Curug lupa. Rotan nih teman-teman nih. Ini rotan petuk ya. Rotan petuk plus cabang tuh. Ini rotan ya tuh. Nggak ada mata rantingnya. Nih rotan. Silakan kalau misalkan ada ketertarikan langsung ke Wawa, tapi dengan catatan ya. Kalau sudah deal oke, jangan ini lagi ya. Nanti udah dibungkus nggak ini lagi kalakaku nih. Nih udah dibungkus kayak gini nih. Nih nggak jadi. 3 teman-teman. Rotan petuk ini berapa sih?
Kira-kira rotan petuk berapa kayak gini nih? Marioto, terima kasih Marioto Edi. Nih rotan cabang. Jadi rotan cabang ini, rotan ini satu loh teman-teman, dan ini sangatlah susah untuk didapatkan sebetulnya ya. Pakai matre atau ki biar sakit. Nih, ini Bunda nih, Bun. Rotan nih. Nih. Rotan petuk. Tukar sepeda roda 3 tukar becak kak. Kalau kamu El Nino. Ada aja di Romo. Oh alah mas ya, jangan kayak gini. Zaman sudah modern. Iya ya. Saya mengalami teman-teman zaman modern, zaman jadul, sampai zaman teknologi. Karena umur saya kan di angka 80-70-an ya. Jadi dulu saya, kalau saya bertelepati dengan guru saya itu enggak halo gitu, enggak. Langsung kalau saya telepati dengan guru saya itu langsung gini teman-teman. Di salah satu tempat ngaji rosok, sampaikan. Terkadang wilayah-wilayah tertentu kita sambungkan kepada guru-guru kita. Nah kalau sekarang, kamu di mana? Saya di gua, padahal lagi di tempat karaoke. Bisa ngilang katanya. Saya lagi sudah ngilang. Kalah aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Marioto Edi. Itu rotan buat kelanggengan rumah tangga. Alhamdulillah. Oke, makasih ya Bunda ya. Nih. Berapa Om yang petuk? Yang petuk ke bawah aja Kang Mas, yang seperti ini nih. Nanti saya sepilkan foto-fotonya ya. Kalau misalkan ini belum sempat tersepil semua kayak gitu ya. Nih. Nah, ini rotan petuk ini buat kelanggengan nih. Biar suami dan istri tidak selingkuh. Wah. Nggak tahu mopinya di ya kan, kita kan yang umur 80 sampai 70 tahun pasti mengalami zaman jadul. Saya dulu kalau mainan teman-teman, mainannya saya begitu begitu apa pohon pinang itu jatuh, wah rebutan teman-teman. Ya potong-potong, saya naik 1, 2 ngeng. Wah, senangnya minta ampun. Ya, dulu masih ingat nggak teman-teman permainan gini loh. Permainan pegang kepala sama pegang kaki. Oh gitu Bun. Siap Bunda. Nah, loh Bunda udah menyampaikan diikat goib saja biar tidak salah. Enggak lah. Saya nggak mau ngikat-ngikat itu lah. Ngikat-ngikat nanti kasihan kalau diikat, terlalu capek. Biarkan yang penting dia bahagia kan gitu. Kan ada rotan petuk, nakal kita pecut. Ini kalau buat pukul nggak patah. Tapi jangan loh ya, maksudnya ini pecut itu untuk orang yang suka mendem. Jadi orang yang mendem itu kalau dipecut malah seneng teman-teman. Nah perhatikan itu orang yang mendem. Pecut jeder gitu, malah minta nambah lagi. Pecut lagi malah sembuh. Walah, itu makanya kalau yang suka mendem pecut teman. Nah terus kalau kaku itu untuk jangan mentung ya, tahu nggak? Untuk mentung, untuk mukul ya. Jadi kalau yang lemas itu untuk ngikat. Makanya simbol kelenturan ini adalah suatu jalinan untuk mengikat, untuk mempersatukan ya. Jadi yang terpisah-pisah ini disatukan, diikat. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, simbol kaku. Kaku ini jangan buat mentung ya. Kenapa buat mentung? Bisa dimahar itu rotan bagi yang beristri 2. biar harmonis ya. Oh gitu. Untuk ikat ya. Nantilah saya coba ikat istri yang kedua, atau istri yang ketiga, atau istri yang keempat. Tapi saya belum berani ya. Ala kaku nanti kena tembak nanti. Bisa diisi benang itu. Iya Kak El Nino.
Emang khasiatnya apa Om? Ini simbol untuk keharmonisan ya. Praktekno Gus. Ya nantilah. Malam paling saya praktekkan. Saya kalau mempraktekkan itu dari luar teman-teman. Dari luar ya. Jalurnya jalur belakang. Kalau jalur depan seperti ini nanti kalah kaku teman-teman. Bahaya ini media sosial. Nanti dikirain saya dukun lagi. Dikirain saya apa? Wena-wena gitu ya. Cakepme karo pedal. Berapa maharnya Kang? Ini Kang Alvaro paling di angka berapa sih ya Kang Alvaro ya? Ini ke Wawa saja lah Kang, di Wawa ya. Aku rawan banget sekarang kok menyebut nilai nominal Kang Alvaro, bener. Ini bisa difungsikan untuk ngiket apa pasangan kita gitu ya, untuk tidak lari jauh kayak gitu. Saya punya ada berapa Kang? Punya 3 kalau nggak salah nih, 3 ya. Yang 4 nih Kang. Saya punya 3 nih. Kalau yang ini yang petok ini, ya karena lainnya panjang teman-teman, lainnya panjang lah. Ini di tengah-tengah seperti ini. Cuma ini saya potong ya. Gitu. Ini rantingnya petuk, rotannya petuk, terus cabang, yang lainnya seperti ini aja Kang. Nah ini, nanggosu nanggosu, eman-eman lah nyarinya aja di bukit, di gunung buat sulu, ya ini, petuk petatak petutuk, si wong Cilacap ya, petuk petatak petutuk si wong Cilacap ya, asli lah, asli rika wong Cilacap, bahasanya bahasa Cilacap sih. Kalah kali. Oke ya, sudah saya sepil ya. Nanti Kang Alvaro, caranya gimana Om? Caranya untuk menjadi simbol keharmonisan. Ya ini nanti kan ini belum saya rapikan teman-teman. Sebetulnya seperti ini juga caranya. Halo Kang, Bos Daru. Waalaikumsalam Bos. Bos Daru, kalau aku lama tidak nongol ini Bos Daru. Ke Wawa ya Kang, paling di angka ya, kalau yang seperti ini paling di angka berapa sih ya? 330 volt, cukup nggak ini? Cukup lah ya. Oh iya ya, dirajut pakai benang ya. Oke lah, nanti saya buatkan ya. Bisa ya. Nah gitu. Ini nanti kalau teman-teman ingin lebih paham tentang yoni-yoni atau manfaat dan faedah terkait tentang keunikan dari alamnya, ada Bunda Ratu nih. Bunda Ratu itu kan punya pemahaman levelnya itu, membacanya itu dari fungsi dan faedahnya. Sebetulnya ya saya sih sebetulnya sama sebetulnya, cuma kan bidang Bunda ini lebih fact ke sana ya. Ya gitu. Caranya dipukulin biar lurut. Kalau aku caranya ini sering saya pakai ya. Ya udah, kita simpan, terus nanti kasih benang. Ini lah dikasih benang ya bolehlah diikat benangnya sini ya, warna merah atau warna putih di sini. Nanti perawatan hanya dengan minyak wangi. Kalau misalkan panjenengan punya suatu doa-doa ya terapkan suatu doa. Ini prosesnya alam kok teman-teman ya. Ya, jadi ini prosesnya alam. Dukun ya ini. Iya, saya ini lagi dukun ini. Saya hari ini lagi dukun. Kalau saya dikatakan hari ini dukun, iya, karena saya lagi duduk dan tekun ini. Ya. Mas Boy, siap Kang Mas Boy, siap. Rahayu. Nah ini ada saudara saya juga nih, Mas Boy nih, salah satu saudara kita yang punya nilai kewibawaan luar biasa. Dia saudara saya teman-teman. Ketika dia menolong, ini nggak nanggung dia. Kalau dia sudah membantu salah satu saudara atau temannya, beliau ini Mas Boy luar biasa. Terima kasih ya Mas Boy, selalu hadir. Rezeki makin bertambah lah Mas Boy pokoknya. Jos gandos kayak itu. Kang Hadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hadi sehat, alhamdulillah. Romo sehat Romo. doa panjenengan. Terima kasih Romo Hadi sudah hadir. Salam hormat, salam bahagia. Wah ini Kang Alek Kargo, selamat pagi juga Kang. Kebeke lancar orang kejane Kang. Alek Kargo. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Kang boleh minta bambunya? Boleh ya. Abu Dhabi boleh Kang.
kemarin itu ada 3 bambu, ada 5 bambu belum saya kirim ya. Tenang ya teman-teman, yang kemarin itu kan kemarin 3, hari ini 2 ya. Saya lagi menyelesaikan di bulan Suro ini teman-temannya. Jadi nanti selesai di bulan Suro, insya Allah ini semua akan terkirim ya. Jadi bulan Suro mau saya kumpulkan, mudah-mudahan bisa 30 orang lah ya, atau ya minimal 20 orang lah ya, hadiah apa tali asi yang saya berikan untuk panjenengan semua ya. Ini ada nih, saya kumpulkan teman-teman nih, 1 nih ya kan. Tahan dulu ya. Nih, ini bulu perindu ya. Ini lupa saya namanya lah. Akunnya siapa kayak gitu saya lupa. Ini 1 ya. Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Ini cincin yang kemarin ya, sebagai tali asih. Ini sebagai tali asih dan bambu cabang selendang mukti ya. Ini sebagai tali asih ya. Tapi nanti pengiriman serentak di akhir bulan Suro ya teman-teman, sabar. Ini pasti terkirim. Jenengan alamatnya sudah saya catat. Semuanya alamat-alamat panjenengan sudah saya catat. Ini nanti terkirim. Jadi bulan Suro ini, kegiatan saya di bulan Suro ini begitu banyak. Kalau ya banyaklah kegiatan di bulan Suro ya. Mungkin hanya 2 atau 3 kali saya membacakan suatu doa-doa yang memang saya terapkan di bulan Suro ini. Insya Allah ini nanti bisa diambil untuk teman-teman. Jadi ketika di tempat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, seperti itu. Apalagi nih? Sepil ini. Romo Marioto Edi, terima kasih. Ini Carang Sewu. Ini Carang Sewu ini sering diterapkan di dalam ladang ya, perkebunan. Nah kemarin juga ini bagus ya. Ini jenisnya petuk Carang Sewu teman-teman. Nih jenis bambu petuk Carang Sewu. Ya. Ada yang paham nggak dengan jenis bambu petuk seperti ini? Ini namanya Carang Sewu ya, tapi ini masuk kategori petuk ya. Abah GNS, Abah siap, rayu sugeng tumbagin J, Abang GNS. Wah ini GNS nggak? Salam hormat ya. Abang GNS. Beliau GNS itu salah satu siapa ya? Saya mengenal GNS loh. Saya sering mengikuti beliau kalau nggak salah. Titisan Adam Tasik siap. Andri Joyo enek bambu lanjaran Kang. Bambu lanjaran mana ya? Ini kayaknya bisa diromo nih buat bambu lanjaran nih. Kalah aku lagi. Nih ya, ada mustika ular Nokia nggak bang? Nokia ular Nokia. Kalah aku nggak ada lah. Nanti kemarin mustika yang saya dapatkan yang ada 3 titik ya. Jadi kalau untuk terkait mustika memang terkadang ada yang langsung saya sepil, ada yang tidak. Kayak kemarin mustika yang saya dapatkan itu alhamdulillah nanti prosesnya adalah di wilayah-wilayah ya. Terkadang kalau jenis mustika untuk proses pengirimannya nggak langsung saya kirim ya. Biasanya nunggu sehari atau 2 hari. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelaraskan energi-energi yang ada di wilayah golongan-golongan mereka. Karena jenis mustika ini mengandung unsur dari sesuatu golongan bangsa lain. Ini mustika ya, bambu juga sama. Makanya kalau yang jenis-jenis yang punya energi dari jenis golongan bangsa lain, ini untuk pengirimannya agak sedikit lama teman-teman ya. Artinya lama ini 2 hari lah, 2 atau 3 hari. Tujuannya untuk apa? Karena biasanya benda-benda seperti itu kalau dikirim biasanya kalau wadahnya terlalu jauh prosesnya terkadang nggak terbawa. Maka untuk terbawa ini ada prosesnya. Jadi biasanya wadahnya saya simpan di situ.
tapi akan saya simpan juga nanti di tempatnya ya. Jadi nggak usah di luar tempatnya, tapi langsung aja masuk di tempatnya, nanti kita kunci. Jadi ketika datang ke sana, nanti ketika dibuka, mereka sudah bisa memanfaatkan. Biasanya seperti itu. Karena ada pengiriman benda, pusaka atau mustika, terkadang tinggal wadahnya aja. Kalau aku mau ya teman-teman beli mustika terus ternyata tinggal wadahnya saja, mau nggak? Sering ngalamin nggak kayak gitu? Punya pengalaman nggak? Ya, mahar sesuatu benda atau mahar sesuatu mustika atau apapun, ternyata itu tinggal wadahnya saja. Kan kasihan. Wah, masa beli mustika hanya wadahnya saja, terus makanya gimana caranya biar pusaka yang kita miliki ya ada sesuatu keunikan ya, unsur-unsur dari golongan bangsa lain, artinya ini dia punya energi khusus memang teman-teman ya, punya energi khusus. Nah ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau disimpan hilang, wah kalau disimpan hilang ya berarti ya nanti datanya ke saya. Nanti kalau hilang datangnya di saya, nanti tak carikan yang bagus bunda, nanti bunda tak carikan yang bagus ya. Nanti ada di Gunung Serandil, nanti kita cari yang bagus untuk bunda, nanti cari yang bagus. Kemarin saya dikasih ya. Ngopi dulu ya, ngopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih bunda, bunda baik banget kok. Cinta kamu. Ya. Mau pasar. Mau ya. Jam? Sekarang. Oh ya udah jam 11 ya. Aku kalau dapat gift dari bunda, aku membacanya gini, peluk sayang gitu ya. Ini kan gift-giftnya kan peluk sayang, tuh dibacakan peluk sayang. Terus ada juga apa nih, coba teman-teman yang punya kodam paus ini, nanti saya tangkap kodam pausnya, hebat banget gitu. Terima kasih ya. Teman-teman, jenis bambu yang seperti ini nih, ini mati ngurak teman-teman. Di sini ada bambu petok nih, ada bambu petok. Di sini ada jalu puncak tumpang roboh, di atas juga. Ini diapit nih, bambu petok. Di sini ada mustikanya sebetulnya, tapi saya kasih tunjuk lah ya sekarang lah ya. Kemarin nggak saya tunjuk. Nih, ini akan saya kasih tunjuk ya. Kemarin kan belum. Nih. Nah, kemarin kan belum saya tunjukkan apa adanya sesuatu bonus, adanya mustika bambu di dalam bambu. Ini ada teman-teman, ya betul ada. Proses alam, adanya suatu pengendapan air yang masuk. Jadi alhamdulillah teman-teman, nggak maharnya apa, belum termahar dulu. Kalau termahar dulu kalian dapat bonus. Insya Allah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untung Agil, J Kang Mas, salam hormat kagem beliau J. Beliau juga orang baik kok. Beliau orang baik, beliau orang terlatih, beliau orang punya keilmuan gitu ya. Pengemis paus, dia mana ada. Saya nggak pernah ngomong apa menta gift ya. Ada nggak yang punya kodam paus? Kalakak. Abang saya menta gift. Ada nggak yang punya kodam paus? Kalakak aku kalian ini. Selama saya dimain di TikTok, nggak pernah saya menta kodam apa menta paus, menta ini enggak. Ya. Yes. Pernah nggak sih? Ayo live saya enggak teman-teman. Nanti saya domelin. Ya, ada yang ngomelin saya. Saya aja kalau saya follower sudah banyak teman-teman.
banyak setiap hari ketika saya live itu mengundang PK-PK ke saya. Saya tolakin semua, ada tolak kayak gitu. Ya, saya tolak teman-teman. Setiap step saya live loh, itu nggak cuma 1 orang, 2 orang ya, bahkan bisa 3 orang teman-teman. 3 orang, ya 3 orang selalu pengen PK-PK dengan saya, ya. Jadi hati-hati kalau berbicara, kalau dengan saya suka minta gift, hati-hati teman-teman. Saya orangnya diam, tapi kalau kalian seperti itu dengan saya seolah-olah ini, saya nggak marah sebetulnya, tapi hati-hati ya. Kalah kaku. Saya tak merokok dulu. Mimpi indah, waalaikumsalam Mutia. Mutia, terima kasih ya Mutia ya. Salam hormat, salam bahagia sudah hadir di sini. Woi, keren lah. Jadi seperti itu. Saya tak merokok dulu. Tidak sangat cukup. Apa ini? Tidak sangat cukup. Apa ini bahasanya ini? Abdul Murad, tidak sangat cukup. Oh, saya nggak memahami apa yang disampaikan kalian, Kang Mas. Sing paling sangar bambu nopo, Mbah? Ki alas. Nih. Jenis bambu seperti ini nih, jenis bambu cakra jagat. Gelap ya? Iya gelap pun, karena ada yang datang jadi gelap. Saya terangin lagi udah. Nih. Ini bambu yang punya keistimewaan. Ya. Jadi seperti itu. Ini bambu yang punya keistimewaan. Terus ini jenis tuh. Terus jenis bambu ini nih. Jadi seperti itu. Hanya orang-orang tertentu nanti yang akan mendapatkan ya jenisnya. Ya las, ini jenis Pamengkang Jagat 9 sap ya. Terus ini juga istimewa, bagus lah ya. Ini jenis bambu jalu tuh ya. Nah di sini bambu petuknya tuh, petuk tuh ya. Ini kalau ini ya puncak. Jadi kalau ingin mencapai kesuksesan itu biasanya ada di puncak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah naik ke atas puncak, bertemu dengan sesuatu yang teman-teman kelola ya, mendapatkan apa yang sudah ingin didapatkan, mempertemukan di sini petuknya. Terus di sini kembali lagi ke puncaknya teman-teman ya. Bambu petuk, ini bambu petuk diapit dengan jalu puncak 2. Ini jalu puncak. Ini dengan ini sudah namanya petuk sejajar. Ini dengan ini nih. Ya. Ini dengan ini nih. Ini kan lurus matanya sejajar, dipertemukan dengan bambu petuk ini. Kalian nanti kalau sudah mendapatkan sesuatu apa yang didapatkan, dapat bonus, dapat sesuatu bonus. Ini bonusnya nih. Nah, ini ada mustikanya. Kemarin padahal ini mau diambil orang ya, mau diambil sama seseorang, nggak jadi. Padahal udah saya kasih, Kang, silakan difungsikan untuk wilayah-wilayah yang ada di sekeliling panjenengan. Gimana Kang cara merawatnya? Nanti cara merawatnya jenengan tinggal ini dikasih minyak. Kasih minyak aja untuk perawatan. Terus gimana cara memfungsikannya? Simpan di wilayah tempat usaha. Ataupun jenengan kan sebagai orang-orang kontraktor, jenengan kan selalu berdampingan dengan para pejabat tinggi, selalu berdampingan dengan orang-orang besar. Nah di sini kelola ya tingkat kewibawaan kalian dengan memperlihatkan di sini nih, mata ranting ini penglihatan ada di atas teman-teman. Jadi ketika melihat sesuatu itu bukan berarti kita harus melihat bahwa orang itu rendah, orang itu hina, tidak. Tapi setarakan, sejajarkan bahwa kalian dengan saya manusia sama teman-teman. Setarakan.
Nah di sini nanti setelah jenengan sudah setara, ini tidak ada rasa unsur saya harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Karena setara, disetarakan. Keilmuan, ya ketika kita tidak ada pemahaman yang memahami dengan beliau, kita belajar dengan beliau. Karena setara di sini, penglihatan ini, melihatnya setara. Tidak ingin merendahkan, tidak ingin melebihkan, setara. Karena tingkatannya, penglihatannya ini sudah di level atas. Lebih bijak dalam menyampaikan, lebih bijak dalam melihat seseorang tersebut gitu. Nah di sini nanti ketemu nih bambu petuknya, petuk itu apa? Pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Jadi level-level ini level tinggi teman-teman. Di sini nih bertemu lagi di sini. Nah ini mati ngurak lagi. Ini kalau bambu mati ngurak namanya teman-teman, faedah. Sesuatu pertumbuhan, manfaat dari alam, energi-energi ini dengan sendirinya akan musnah kalau tidak ditemukan. Ya seperti ini. Tingkatannya itu sudah tingkatan, kalau orang bilang itu ya kesana lah ya, marifatullah. Tapi hati-hati dengan marifatullah ketika syariat dan ketauhidan kita itu tidak terterap pada diri kita. Nanti kalau syariat marifatullah itu tidak didampingi dengan syariat dan ketauhidan kita, itu akan menjadi kesesatan. Pasti sesat teman-teman. Nah ini harus hati-hati, benar ya. Maka jagalah itu, jaga itu. Maka dengan kajian-kajian seperti ini, apa namanya? Ngaji deling, pring deling, pokok roso, kandel, eling-eling. Eling marang sing peparing. Jadi bambu ini untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan gitu. Bagi-bagi Bang. Gratis dong Kang, siap. Oke lah, nanti ya Kang. Kita bagi lagi satu apa ya hari ini ya. Jadi seperti itu, silakan, ini bisa dimanfaatkan. Terus pasti nanti bilangnya, kok nggak dimanfaatkan sendiri Kang Arianto Petuk, kok nggak dipakai sendiri Kang Arianto, kalah kaku lagi. Namanya juga saya berbagi tentang keilmuan ya. Jadi gini, ini sering sekali nih, saya sambil pegang bambu. Saya sering sekali di fikti, bahkan di manapun gitu ya. Ya ini tadi sepil jalur sikir itu ada satu tuh di sana. Nanti saya sepilkan. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya nanti kalah kaku kita. Ya. Kenapa Kang nggak difungsikan sendiri, katanya biar kamu kaya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya nanti kerepotan. Gitu loh. Jadi intinya sesuatu keunikan yang sudah saya dapatkan, ya ini sudah saya pakai teman-teman. Gimana caranya? Jadi bila mana nih segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan bisa bermanfaat lebih baik lagi daripada saya ya, lebih baik lagi daripada saya, ini saya akan mendapatkan keberkahannya teman-teman lebih 2 kali daripada itu. Misalkan teman-teman ini dipakai ketauhidan, syariat teman-teman lebih kuat, keilmuannya lebih bagus, saya akan mendapatkan keberkahannya. Jadi seperti itu. Sama aja gini loh, kalian jualan nasi goreng, apa rasanya Kang? Enak, manis pokoknya, dimakan menjadi menyehatkan gitu ya. Tahu-tahu terus, lah Kang nggak dimakan sendiri Kang, kalah aku gimana sih? Ya nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi sesuatu hal yang baik yang memang bisa didapatkan atau dimanfaatkan oleh kalian, sang pemilik ini akan mendapatkan keberkahannya. Amalnya lebih baik, lebih tinggi amalnya. Sama aja gini loh. Ini nih saya terangkan ya, biar nanti nggak salah gagal paham dalam saya menyampaikan. Saya punya uang 50 juta atau berapa lah katakan ya, atau berapa. Terus Kang, lah itu kenapa kok? Itu kan bisa membuat kamu bahagia. Iya betul, keuangan itu bisa membuat bahagia. Tapi lebih bahagia lagi ketika uang ini ya dibagikan atau diberikan atau dibelanjakan, itu lebih nikmatnya, lebih luar biasa lah daripada dipakai sendiri, difungsikan sendiri. Belum tentu itu menjadi sesuatu kenikmatan dan kebahagiaan yang jenengan bisa rasakan. Mau beli ini nggak jadi mau beli itu nggak jadi mau ngasih itu nggak jadi lah, kalah kaku, lama-lama stroke kalah kalian pegang uang sebesar itu. Karena apa? Tidak mau berbagi. Jadi seperti itu. Nah inilah Allah lebih suka kepada hamba-hambanya yang mau suka berbagi kepada sesamanya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi ketika ini saya dapatkan,
Saya sudah memanfaatkan itulah, sudah memanfaatkan tanpa disadari kan saya sudah menerima secara langsung sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini punya manfaat gitu ya, punya manfaat gitu kan. Ini saya dapatkan secara otomatis saya kan sudah siap menerima. Kalau saya tidak siap menerima, nggak mungkin ini saya dapatkan teman-teman. Karena Allah sudah memberikan itu kepada hamba-hambanya yang siap menerima. Kalau kalian nggak mau menerima, ya nggak akan ketemu teman-teman sampai kapanpun. Walaupun teman-teman melihat ini sampai tidak mau menerima dengan sesuatu apa yang jenengan rasakan, ya nggak kuat teman-teman. Jadi seperti itu, paham ya? Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan siang hari ini saya tak izin dulu karena saya ada tugas ya di wilayah-wilayah hari ini. Insya Allah nanti kita pulang ya. Silakan saja nanti ke Wawa. Kalau yang ini sudah termahar ya teman-teman. Kalau yang lain-lainnya masih ada, nanti kalau memang ada keinginan silakan ya. Pesan saya teman-teman, sesuatu apa yang jenengan sudah dapatkan silakan manfaatkan dengan baik, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa difungsikan dengan baik ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman seperti ini, contoh nih, percaya sama bambu, mati ajalah, datang ke tempat saya ya. Nanti tak pukul dengan bambu ini langsung mengeluarkan energi jenong namanya. Energi jenong apa jenengnya kan? Hah? Jarum. Jarum, energi jarum. Ya, canda loh teman-teman namanya di jarum. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya tak izin, terima kasih sudah hadir semuanya. Hari ini hari Jumat lebih awal kita turun ya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai sholat Jumat kita akan ada di beberapa lokasi-lokasi tertentu yang insya Allah nanti kita coba mencari keunikan ada di dalam ya. Jadi seperti itu. Salam hormat, salam bahagia, dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok pada hari ini ya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Terima kasih ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin.